I need to tell you something. Asmat, Asmat, hei. Asmat, mana temennya? Bang Andre, Hah? peliharaan Bang Andre gitu emang. Ini ya, ini namanya tarkam, Kok Tarkam? tarantula kampung. Ini peliharaan saya. Situ bukan ngomong-ngomong kayak buas-buas tadi. keburung. Iya, saya memang begitu panggilan akrabnya sama dia. Kalau ya setahun ini kan ada yang punyanya. Kalau pelihara tarantula masa ya nggak gitu dong. Pus. Itu kucing. Duh, kenapa datang lagi masnya? Hah? Kan harusnya gua yang punya. Ya coba dipegang. Enggak lah. Bisa gua panas dingin ntar. Halo, Mas. Ini teman-teman dari Tarantula Society. Ini lagi nggak syuting nih? Ya, kebetulan lagi nge-syuting juga. ITS. Ini talk show. ITS-nya apa ya? ITS-nya bukan dong, Indonesia Tarantula Society. Mas siapa? Mas Felix. Felix Felix. dan Edward. Felix dan Edward. Ini yang kalau ditonton di film ini jenis laba-laba yang membahayakan nih. Mematikan enggak sih? Mematikan. Nah, tidak mematikan sebenarnya. Masa sih itu di film-film sampai mati itu. Gitu. Nah, kita akan coba rubah paradigmanya tentang Oke. tarantula. Nah, jadi tarantula itu sebenarnya tidak mematikan. Jadi kalau ke skala manusia dia nggak punya potensi sampai membunuh. Paling efeknya memang Efeknya paling ada parah adalah? berbeda-beda, cuman nggak sampai membunuh gitu. Paling parahnya apa? Paling parah apa? Paling parah kalau yang high venom itu bisa sampai paralyze. Jadi kita mungkin terasa nggak enak, panas atau gimana, dan mungkin efek-efek seminggu atau beberapa hari setelahnya agak sedikit kram gitu, tapi nggak sampai membunuh. Oh gitu. Tapi nggak sampai membunuh, bisa kembali normal lagi. Pasti normal lagi. Oh gitu. Kalau yang ini yang dibawa ini yang semuanya pasti berbisa tapi Low venom. bisa Low nggak terlalu venom. tinggi. Itu Iya. efeknya kalau misalnya sampai tergigit, Sehari 2 hari panas lah. Panas dingin, panas dingin. meriang. Ini meriah. Iya. Lumayan bro. Lagi Mbok ya melihara binatang tuh yang bener-bener aja deh. Beginian dipelihara nih kan serem banget laba-laba begini. Kenapa Kenapa sih Mas pengen banget melihara beginian? Peliharanya lebih enak, gampang, simple. Tapi pasten. Yang pasti gampang banget. Simpelnya apa? Misalnya dari segi makanan kah atau peliharaannya dia itu lebih Iya. gimana? Dari segi maintenance-nya, kalau misalkan seperti kita tahu kalau pelihara hewan, biasanya kita kan harus kasih makan setiap hari. Iya, betul. Iya. Bersihin paling nggak setiap hari. Nah, beda hal dengan tarantula. Tarantula itu kita yang perlu kita tahu, kita hanya kontrol ada air kah, humidnya, kelembapannya gitu. Gitu. Dan kalau ngomong kotor pun juga kotorannya sama sekali tidak berbau tarantula ini. Oh oke. Ini ada berbagai macam jenis yang termasuk yang high venom ada nggak Boleh di sini? dibuka Mas? Yang high venom kita kebenaran kita nggak bawa. Nggak bawa ya, Jangan janganlah. latih. Semuanya low venom. Gue jadi ngilu sendiri tau nggak? Yang ini nih keren nih. Oke. Nah, ini dia lagi makan. Gede banget. Gede banget. Ini dia lagi makan. Pahit. Kalau Yang boleh paling lihat, besar tuh nah, segimana Mas? Paling gedenya? Tergantung ini sih ya, tergantung Ih, spesies. keren ya. Tergantung Dia lagi spesies, makan cuman tuh. Ini lagi makan. ini udah termasuk besar sih segini. Makannya termasuk besar kalem ya? ya? Dia lagi makan kecoa. Dia lagi makan kecoa tapi kalem banget makannya. Exactly. Oh, dia makannya gitu aja ya? Dia makannya menghisap. Hmm. Sedot. Disedot. Apa meliharanya dari masih kecil? Ya, dari sling. Itu, Biasanya itu kita ada yang pelihara ada. dari sling. Ini kebetulan, nah kalau Ini baby-babynya. ini baby-babynya. Oh, sebesar itu ya. Ya. Dia tuh bertelur atau enggak? Dia bertelur. Bertelur ya. Dia bertelur, dia bikin sek, egg sac istilahnya kita ngomong. Nah, di dalam sek Sarangnya. itu isinya telurnya banyak sekali, macam-macam. Dari puluhan sampai ribuan jumlahnya. Nah Berarti ini nih. ini nggak breeder juga ya? Nah itu yang sudah Nah, ini kulit molting, kulit ganti kulit dia. Jadi ada siklusnya di mana tarantula itu dia bertambah Nggak besar dan dia melepaskan kulit lamanya. Oh ini tuh kulit lamanya. Betul.
Tarantula sama laba-laba beda nggak sih? Tarantula itu laba-laba, tapi nggak semua laba-laba termasuk tarantula sih. Oh gitu. Singkat kata, tarantula itu subspesies dari laba-laba. Dari laba-laba. Kalau harganya ini ngebreeder juga dan jual juga di tes ini, harganya kisarannya berapa sih? Ada yang paling mahal tuh yang mana? Kalau ngomong harga, range-nya itu dari mulai yang paling murah ya. Kita ngomong dari yang paling murah itu ada yang hanya 50.000 sampai yang paling mahal itu babynya slingnya yang ukuran tadi 1 cm 2 cm itu ada yang udah sampai 1.500.000. Yang jenis apa itu? Teras. Masih bayi lagi. Iya betul. Oke. Ini ada soal kita bicara soal laba-laba ya. Ini ada laba-laba terbesar di dunia. Piotr Neshke, seorang entomologi dari Universitas Harvard, menemukan seekor laba-laba jenis tarantula yang punya ukuran besar, panjangnya 30 cm dan punya taring sepanjang 2 inch. Laba-laba ini juga merupakan laba-laba tarantula jenis Goliath. Ini ngeri banget. Kosa blondi ini. Oh. Ini mesti mengerikan dan termasuk pemakan daging. Laba-laba ini dianggap pemalu. Ia tidak akan bereaksi kalau tidak dalam keadaan terancam. Ini disebut tiblon. Kalau memangsa bisa langsung menyergap sasaran dengan menggigitnya sampai mati. Bulu halus yang ada di laba-laba ini juga beracun. Kalau terkena kulit bisa gatal dan menempel di permukaan kulit. Bulu halus laba-laba ini bisa dilemparkan dengan cepat kalau merasa terancam oleh kehadiran manusia atau predator lainnya. Ini ada juga yang pelihara nggak sih? Ini gede banget. Banyak. Gede loh. Gede. Dan banyak orang yang mencari laba-laba ini karena size-nya besar banget. Besar banget. Tuh. Punya juga? Saya punya, tapi saya nggak punya. Oh, ada teman-teman yang punya juga ya. Nah, jadi kan ada macam-macam koleksinya. Ada orang yang lebih melihat ke arah size. Jadi dia koleksinya yang besar-besar semua. Kalau saya lebih melihat ke arah warna. Jadi saya lebih kalau dilihat warnanya lebih beragam. Oh, jadi Warna-warni dia. Warna-warninya ini. Biru, ada yang merah gitu. Ini ada yang warna sampai biru merah juga. Yang ini, yang GBB ini. Ada yang warna pink nggak? Mau buat anak. Enggak, mau buat comai. Kalau dilihat ini satu tarantula tapi warnanya dia ada tiga. Oh iya. Ada biru, ada hijau, dan ada coklat. abdomennya orange. Oh, orange, iya benar. Oh, keren. Ini kalau kegiatannya kalau lagi di komunitas ngapain sih, ngobrol kah sama tarantula atau? Ya, yang pasti kalau misalkan kita di komunitas kegiatannya yang pasti sharing-sharing ilmu, gimana caranya sih kita bisa nge-breed, gimana sih ada tarantula tarantula yang susah dipelihara yang istilahnya cepat mati dan segala rupa Cepet ambekan gitu-gitu. Oh, Dia bisa ngeluarin suka sarang laba-laba. galau. Ya, Sarang laba-laba. sarang-sarang juga. Oh, dia bikin nest juga lah ya, udah pasti ya tarantula ini. Oh dia iya. Nah, ini sebenarnya versi besarnya Nah, dari ini yang versi dulu. besarnya dari ini. Kalau kita lihat tuh, gede banget, bro. Cuman warnanya Oh, dia lebih suka di dalam ya, Iya. sarang aja. dia tinggalnya emang bukan dia bukan terestrial, dalam artian dia bukan di tanah saja, tapi biasanya dia di akar-akar pohon. Makanya kenapa kita bikin seperti ini. lebih banyak dia hiding di ini. Iya. Sebenarnya yang paling aman untuk memelihara tarantula itu apa sih? Apa kadang-kadang kan kalau melihara pengennya bawahnya megang nih. Kalau Betul. ini kan termasuk yang ada Nggak bisanya. bisa dipegang langsung kali Mas ya. betul. Harus pakai alat ya. Baiknya gimana? Kalau saya sarankan sih tidak di handling. Oh, tidak Karena di-handling. tarantula itu sebenarnya dia display pet. Oh, cuma Oh, hanya untuk dilihat. Dilihat. Tidak dipegang ya. Ya, Oh. display pet. Jadi kalau misalkan sampai kita mau handling, pertama kita harus sudah tahu resiko yang akan ditimbulkan kalau kita kegigit. Kita harus aware, benar-benar aware bagaimana kalau misalkan kita kegigit seperti apa. Terus Terus harus siap sama resikonya ya, sih. Harus siap sama resikonya yang satu ya. lagi kita bisa tes bagaimana kondisi dia saat itu, apakah bisa kita handling ataukah dia lagi feeding respon, lagi pengennya makan. Nah, itu yang bahaya ya, kalau Betul. lagi makan Kalau lagi ya. feeding respon bagaimanapun caranya bisa saja Bawa ke mall. Lapar. Ajak ke food court. Ajak ke food court. Ya. Oke, Tapi oke. kalau ngomongin soal hewan, ini untuk melindungi juga itu yang seperti itu kan, nggak boleh di handling, biasakan untuk di display kalau untuk tarantula. Ini ada juga nih jaket pelindung untuk anjing. Karena anjing peliharaannya ini karena anjing peliharaannya tewas karena diserang seekor coyote, hewan sejenis serigala, ini Paul dan Pamela Mott yang berasal dari California, membuat anti coyote vest untuk melindungi anjing dari pemangsa.
Ini rompi anti coyote ini didesain oleh Paul dan Pamela dengan bentuk yang menyerupai gaya punk ya. Kalau kita lihat hewan kayak tadi kan, anjing segala macam. Ini ada burung emu. Tahu burung emu nggak? Nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Burung emu itu diajari mengambil bola seperti anjing. Nah, biasanya yang kalau dilatih-latih lempar bola itu kan anjingnya. Anjing. Tapi ini video Burung. ini menunjukkan seekor burung emu yang diajak pemiliknya untuk Oh, bermain ini kayak lempar burung bola. onta ya? Kayak burung onta. Iya. Tuh. Sejenis burung onta. Dia memang nggak bisa ngambil bola, tapi dia tahu kemana arah Ih, bola lucu itu banget. pergi. Gue baru lihat loh, nggak melihara burung segede kayak gini. Ini nggak bisa ngambil bola. Nggak bisa, Iya, iya, cuman iya. tahu aja arahnya kemana burung Ya bolanya. ampun, sit, rolling nggak bisa ya? Jam. Tuh, dilempar lagi, lari. Ya Lari lagi. ampun. Dia ngejar tuh nggak bisa nangkep. Tapi nggak bisa ngambil. Iya bisa ngambil, cuma muter-muter aja. Nah kalau laba-laba apa tarantula bisa nggak sih diajarin? Kita bisa ada komunikasi yang dia nggak sih? Oh ini pemilik owner gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak ya? Nggak bisa. Dia benar-benar egois berarti ya binatang Benar-benar ini. display pet, benar-benar yang kita cuma ngeliat gitu. Nggak Paling bisa ada ngambil. dada ke dia dada. Ini Dia kalau aja nggak akan kalau balas memindahin, dada, kan? kalau memindahin ini gimana caranya? Dari house-nya. Di house-nya. Heeh. Pertama, kalau kita main binatang venom, udah pasti safety-nya kita sediain tempat kosong satu. Jadi kita dorong, kita pindahin tarantulanya satu ke tempat yang kosong, terus kita bersihin tempat pelihara dia, baru kita masukin lagi. Oh, gitu. Tetap ya tidak boleh di Ya. main comot gitu Tempat aja. Nggak boleh safety-nya ya. seperti itu. Terus biasakan kita kalau main tarantula di tempat yang terbuka. Jadi kalau misalkan seandainya kata dia kabur, dia lari tiba-tiba, dia nggak ada tempat untuk istilahnya ngumpet sembunyi. Nggak ada tempat untuk sembunyi. Iya, iya. Dia mandi juga nggak dia? Eh, Mandiin apa? Dibersihin gitu? Disikatin kali atau Air itu nggak didandanin? bisa nempel di bulunya dia. Kayak daun talas jadi ini. Oh, kayak daun talas. Oh dia pakai, dilaminating nih ya. Glossy. Laminating semuanya. Tapi kalau ini kucing juga kan gak doyan mandi ya. Tapi ini ada kucing yang suka berendam di air. Masa sih? Nah ini Gimana, kan coba lihat. biasanya paling takut ya kucing sama Sama air, air. ya. Tapi beda sama kucing yang satu ini. Kucing ini suka berendam di dalam air. Coba kita lihat videonya. Ya astaga, aku baru lihat ada kucing kayak gitu di baskom lagi. Sian amat Ya ngapain sih dia? ampun, Enak kedoyan banget. banget, kedoyan sih. Ya airnya anget tuh. Anget airnya tuh. Kedoyan ya. Onsen kayaknya tuh dia lagi di Jepang. Aduh, ih, sampai merem-merem. Kayaknya ada musiknya deh. Kayaknya menikmati banget ya. Ya ampun. Lagi apa namanya tuh? Sauna. Tapi saya baru lihat nih kucing berendam gini, bener-bener berendam secara harfiah lagi. Saya pikir dia bener-bener dimandiin. Ternyata dia bener-bener betah, asli betah. Tuh, Kurus banget ya kucing. lucu banget tuh kucing. Belum jamnya Asli naik. kucing. Ini kucing lucu banget, ya ampun. Nah, Ini itu kalau dia. misalnya mau bergabung sama komunitasnya atau pengen tahu lebih lanjut soal ITES, bisa lihat di mana? Kita di sekarang sih di Facebook ada Indonesian Tarantula Society, sama kita juga biasanya sih ada agenda buat kita gathering. Biasa diinfoin juga lewat Facebook. Jadi kita lebih banyak sih komunikasi lewat Lewat Facebook ya. media Facebook. Nah, iya. buat sahabat pagi yang pengen tahu lebih lanjut atau mungkin lagi mulai untuk memelihara tarantula tapi nggak tahu gimana caranya atau pengen lebih detailnya lagi, langsung deh search di Facebook ITS ya, Indonesia. Bukan ini talk show ya? Atau Indonesia. Ketutup sama ini talk show. ini Tonight Show ya? Ya, bukan. Ini Tonight Show. Indonesia Tarantula Society. Ya udah langsung aja ke situ. Thank you ya sudah hadir ke pagi-pagi Oke. ya. Terima kasih, Teman-teman terima kasih, yang Alex. sangat luar Terima kasih, biasa Bang. juga Terima ya. kasih. Oh ya, satu lagi nih, kalau misalnya lihat tarantula ataupun yang liar, tindakan pertama harus gimana? Harus santai aja. Tiba-tiba di rumah ada tarantula Ah. yang keluar gitu. Pertama ya, kalau bisa kita usir aja. Seperti itu. Jangan nggak ganggu. Jangan Ya, disakiti ya. jangan disakiti. Jadi kita Jangan isi dipegang aja, langsung tindakan. pokoknya Ya, intinya. betul. Oke, itu dia pokoknya tipsnya ya. Sekarang saya mau cek dulu Pak Ce, mana gerakan-gerakan yang tadi? Asik. Asik. Udah. Yang lompat dong Pak Ce, sambil lompat Pak Ce. belum keringetan tuh. Gila, udah parah, udah capek banget nih. kurang. Terus lompat terus. Oke. Lompat. Abis ini saya ajak biar lebih keringetan nonton horor gimana? Nah, nonton horor ya. Biar lebih keringetan. Karena katanya Tapi sambil loncat nggak? Tapi sambil loncat nggak? Nggak. Terserah. soalnya katanya nonton horor itu baik buat kesehatan. Masa sih? Iya. Bukannya bikin jantungan? Nanti kita bahas ya. Ya udah deh. Terima kasih Mas ya. Thank you Makasih, ya sukses selalu, sukses semuanya. selalu. Ya buat saat pagi nanti kita balik lagi kita akan nonton yang serem-serem. Tetap di Waduh. pagi-pagi. Semangat!